Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama antara lain. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap padanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan hadirat Tuhan memuji menyembah-Nya, Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah
yang duduk di atas tahta dan Anak Domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Mari sama-sama nyanyikan. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan Anak Domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Sama-sama nyanyikan. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah Haleluya. Firman Tuhan berkata, kita adalah umat pemenang. Maka Dia jadikan kita lebih dari pemenang oleh kuasa-Nya yang ada di dalam kita. Amin. Mari umat Tuhan, sama-sama kita memuliakan Dia, Tuhan yang jadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Kita lebih dari pemenang. Nyanyikan, amin. Kibarkanlah banjinya, Yesus
Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali berkumpul di ruangan kami masing-masing beribadah secara online. Kami tahu ya Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap ruangan kami, bahkan relung hati kami. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, biar hari ini kami terima rema tuntunan firman Tuhan yang akan terus menguatkan kehidupan kami, yang akan terus mendewasakan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di kausa salib-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GB Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa di bulan ke-8 tahun Worship and Wonders ini. Terus setiap hari kita menaikkan pujian penyembahan, mempersembahkan hidup yang berkenan. Dan setiap hari kita menyaksikan wonders, pertolongan tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita baru saja bersama-sama di acara Philadelphia Family Fun Day. Saya berdoa supaya terus rukun-rukun bertumbuh, rukun-rukun bergerak. Kita terus diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Hari ini saya rindu untuk mengajarkan sebuah tema firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati setiap kehidupan kita. Saudara, saya punya pertanyaan untuk semua saudara yang mendengarkan secara online. Siapa yang sedang menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan? Ada sesuatu hal yang saudara sedang hadapi, atau saudara tahu saudara harus hadapi besok, minggu depan, bulan depan. Tapi tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Apakah akan ada jalan keluar? Apakah semuanya akan baik-baik saja? Apakah saudara akan tetap berkemenangan dalam perkara tersebut? Mungkin dalam keluarga, dalam pernikahan, bagaimana masa depan? Mungkin dalam karir, profesi, pekerjaan, usaha, bisnis saudara. Bagaimana supaya ada lompatan? Bagaimana supaya bisa survive? Bahkan dalam hal-hal yang mungkin saudara sedang rencanakan. Ada begitu banyak faktor yang saudara tidak bisa kendalikan sehingga tidak ada kepastian. Saya pernah saudara buat visa untuk bisa liburan keluarga, tapi karena banyak faktor, ekspedisi, pengiriman paspor harus dikirim ke ibu kota, perbaikan dokumen, harus diperhadapkan dengan kedutaan, dengan travel agent, dengan third party yang membantu, dan lain sebagainya. Sehingga saya harus menghadapi ketidakpastian. Visanya keluar atau ditolak ya. Pasportnya nanti dapat kembali ke Makassar tepat waktu sebelum flight ataukah miss the flight. Tiket pesawat sudah issued. Bagaimana kalau hangus nanti? Bagaimana kalau rugi? Tiba-tiba ada keluarga yang sakit. Tiba-tiba ada hal-hal yang urgen. Bagaimana dengan jadwal keberangkatan? Apakah cuaca selama liburan itu dapat kondusif dan mendukung? Saudara, semuanya penuh dengan ketidakpastian. Hari ini, judul sharing firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari adalah menghadapi ketidakpastian. Menghadapi ketidakpastian. Bagaimana harusnya respon kita, saudara, saat kita menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan? Ada beberapa hal saya rindu kita sama-sama pelajari hari ini. Saudara boleh catat. Yang pertama, saat kita diperhadapkan dengan ketidakpastian, kita harus berusaha. Katakan berusaha. Saudara, kalau hari ini ada hal-hal yang tidak pasti akan masa depan saudara. Ada hal-hal yang tidak pasti akan hari esokmu. Ada hal-hal yang saudara tahu bahwa ada faktor di luar kendali saudara sehingga banyak hal itu tidak pasti. Pertama-tama kita perlu berusaha. Atau dalam kata lain, kita perlu lakukan semua yang kita bisa. Benar, ada banyak faktor di luar kendali kita. Tapi yang di bawah kendali otoritas kita harus lakukan semua yang kita bisa. Sama-sama katakan amin. Apa kata firman Tuhan saudara? Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi atau dipersiapkan untuk hari peperangan. Tetapi
Kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus do the best and trust God with the rest. Kita harus lakukan semua yang kita bisa, sebaik yang kita bisa, sekuat yang kita bisa, dan sisanya kita serahkan semua ke dalam campur tangan kedaulatan Tuhan. Bagian kita, saudara, kita harus lakukan yang terbaik. Seperti kata Amsal bahwa kuda harus diperlengkapi, dipersiapkan. Bala tentara itu kalau mau menang perang harus semua dipersiapkan. Walaupun nanti kemenangan datang dari Tuhan, tapi persiapan itu sangat-sangat penting. Kita harus berusaha, saudara. Kita harus beri yang terbaik. Lalu kita serahkan masa depan kita, hidup kita, faktor-faktor yang di luar kendali kita ke dalam tangan Tuhan. Apa yang saya lakukan, saudara, waktu visa belum keluar dan hari keberangkatan sudah mendekat? Saya terus cek website walaupun sudah sewa travel agent untuk kerjakan visa itu. Setiap 1 jam saya klik, refresh, belum approve. Sampai, saudara, akhirnya tiba-tiba approve. Dan saya bersukacita. Walaupun travel agentnya bahkan belum memberikan informasi, karena saya yang updated terus, saya yang berusaha semaksimal mungkin. Tapi ada masalah berikutnya. Walaupun visanya approve, pasportnya belum keluar, belum dikembalikan, apalagi nanti mau dikirim dulu kembali ke Kota Makassar. Saya saudara? Saya telepon kedutaan. Saya telepon third party yang membantu proses pengerjaan itu. Tentu dengan hikmat. Saya katakan saya bukan komplain, tapi saya mau minta tolong karena ada hari libur dan kasus saya ini kasus khusus. Apakah boleh dipercepat pengerjaannya? Apakah boleh dibantu? Pertama jawabannya normatif, saudara. Dan saya katakan, mohon maaf, saya bukan cerewet, Pak, Bu. Kalau jawabannya normatif, masalahnya keadaan saya tidak normal. Sehingga saya butuh jawaban yang tidak normatif. Tapi saya butuh bantuan. Saya bukan komplain, tapi saya minta tolong. Saya telepon, saudara, dengan hikmat. Karena di luar kota masih perlu ekspedisi, ada tanggal merah. Akhirnya dibantu, saudara. Padahal travel agent sudah katakan, Pak, third party kedutaan tidak mungkin bisa bantu. Percuma telepon. Paling jawabannya normatif. Tapi waktu saya mau berusaha, waktu saya mau coba dulu, waktu saya mau berjuang, waktu saya mau melangkah dengan iman tapi juga dengan hikmat, saudara, akhirnya ada terobosan, ada mujizat, ada solusi, ada jalan keluar. Hari ini, kalau ada yang tidak pasti dalam hidup saudara, dan itu membuat saudara khawatir, membuat saudara bertanya-tanya, membuat saudara galau, saudara perlu lakukan semua dulu yang saudara bisa. Katakan yes. Berusaha sebaik mungkin dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai mertua, sebagai besan, sebagai ipar, sebagai kakak, adik. Saudara, kita harus lakukan semua yang kita bisa terlebih dahulu. Bahkan juga dalam pekerjaan, sebagai manajer, sebagai owner, sebagai karyawan. Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang sepertinya tidak pasti di hari esok? Semua yang kita bisa, saudara, kita perlu lakukan hari ini. Coba dulu, coba lagi, coba semua, coba lebih, saudara. Sama-sama katakan amin. Yang mau berusaha, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang pertama, kita perlu berusaha. Tapi pastor, gimana kalau saya sudah berusaha, tapi belum ada titik terang? Bagaimana kalau saya sudah berusaha, tapi belum ada perubahan, belum ada jalan keluar? Yang kedua, saudara, di hadapan ketidakpastian kita perlu berdoa. Sama-sama katakan doa. Saudara, setelah kita berusaha, setelah kita coba semua yang kita bisa, kita perlu sadar bahwa kita ini manusia yang terbatas, saudara. Artinya ada hal-hal yang kita perlu usahakan, tapi ada jauh lebih banyak hal juga, saudara, yang walaupun kita sudah lakukan yang terbaik,
hal-hal itu tetap berada di luar jangkauan tangan kita. Di luar otoritas kita. Di luar kendali kita. Itu sebabnya kita perlu doa. Karena waktu kita berdoa, kita mengangkat tangan dan berkata, Tuhan biar Engkau yang turun tangan. Waktu kita berdoa, kita berikan apa yang tidak bisa kita kendalikan ke dalam tangan Tuhan yang mengendalikan seluruh langkah hidup kita. Saya sudah khotbah saudara tentang pentingnya menabur doa tahun ini, dan kalau saudara belum terima firman itu, saudara bisa akses di YouTube Media Pustaka Berkat. Bahwa apa saudara? Yang pertama kita berdoa kepada Tuhan yang berdaulat. Artinya apa? Dia berkuasa untuk menjawab doa kita. Bukan dia semena-mena, tetapi sungguh dia yang punya otoritas. Sehingga waktu kita doa kepada Tuhan yang punya kuasa dan otoritas, dia sanggup untuk menjawab dan mengadakan mujizat atas keadaan-keadaan yang tidak pasti, keadaan-keadaan yang mustahil. Dia sanggup untuk menyembuhkan yang sakit. Dia sanggup untuk melembutkan hati yang keras, yang kepala batu. Saudara, dia sanggup untuk memulihkan jiwa yang terluka, yang hancur, yang merasa kalah, yang lesu, yang merasa tidak berdaya, kehilangan pengharapan. Dia sanggup untuk membuka jalan, saudara, saat tidak ada jalan. Waktu semua orang berkata mustahil, tiba-tiba Tuhan adakan mujizat dan itu jadi mungkin. Saudara, dia sanggup untuk mengurapi, untuk memampukan kita dalam profesi, dalam keluarga pernikahan, dalam pelayanan kita. Dia sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Dia punya masa depan untuk saudara dan saya yang percaya dengan iman. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat dia. Haleluya, saudara. Kita perlu berdoa. Karena dia Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat dalam kehidupan kita. Tapi juga saudara, kita perlu berdoa. Kenapa? Karena dia Tuhan yang tidak berubah. Kasihnya tidak berubah, karyanya tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Dia Bapa yang baik, dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia Immanuel, Allah yang menyertai setiap langkah hidup kita. Bukan berarti bahwa karena dia tidak berubah sehingga kita tidak berdoa, tetapi sebaliknya kita perlu sadar dia tidak berubah dahulu, sekarang, selamanya. Dia sayang sama saudara dan saya, kita anak-anaknya. Dia mengasihi kita sehingga kita perlu berdoa kepada Bapa yang kekal, Bapa kita di surga. Sama-sama katakan amin, saudara. Mazmur 116 ayat yang kedua. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Saudara, pemazmur Raja Daud sadar bahwa Tuhan itu menyendengkan telinga untuk mendengar seruan doanya. Sehingga dia berkata, seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Aku akan berdoa kepada Tuhan. Aku akan membawa permohonanku kepada Tuhan. Hari ini, kalau saudara sudah coba semua tapi tidak ada hasil, bawa dalam doa, saudara. Bahkan kalau doa saudara belum ada jawaban, tetaplah berdoa. Tuhan tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat. Percayalah, dia selalu tepat waktu untuk menjawab seruan doa anak-anak yang dikasihinya, umat pilihannya, orang-orang yang dia sudah pilih. Sama-sama katakan amin. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan saat kita diperhadapkan dengan ketidakpastian? Saudara, kita perlu berserah. Sama-sama letakkan tangan di dada saudara, usap, dan saudara berkata, berserah. Saudara, setelah kita berusaha, tapi kita sadar ada banyak hal di luar kendali kita sehingga kita bawa dalam doa, kita berdoa. Tapi juga belum ada jawaban. Berikutnya, saudara, dalam masa-masa penantian itu, dalam masa-masa ketidakpastian, kita perlu belajar untuk berserah. Jujur, saudara, banyak orang itu berdoa dan ditutup dengan kata amin, tapi setelah itu mereka kembali khawatir. Mereka kembali tidak bisa tidur, saudara. Mereka kembali dikuasai dengan kepanikan. Mereka kembali galau dan tertekan. Mereka mulai kembali sesak nafas.
Mereka mulai kembali merasakan sepertinya tekanan begitu besar karena tidak pasti, tidak tahu apakah akan ada solusi atau tidak. Harusnya kalau kita sudah tutup doa dengan kata amin, saudara, kita sudah serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan artinya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan berkata, saudara, serahkan. Bukan titipkan, bukan lemparkan. Serahkan berarti kita berserah. Jangan dititip. Saudara, katakan amin. Sepertinya selama doa itu saudara sedang terangkat iman saudara. Saudara sepertinya dalam ibadah itu saudara sudah melepaskan segala beban, tapi waktu saudara kembali ke rumah, kembali ke mobil, kembali ke kantor, saudara kembali ambil beban itu. Karena saudara hanya titipkan, bukan serahkan. Berikutnya apa? Dikatakan serahkan, bukan lemparkan. Artinya apa? Tuhan itu dekat, saudara. Tidak perlu kita merasa Tuhan itu jauh. Tidak perlu kita merasa seperti kita berjalan sendiri. Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan itu sangat amat dekat dengan kita. Kita sudah belajar bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Saudara, saya yakin saudara sudah mulai dengar suara Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan itu dekat. Dia memberikan konfirmasi demi konfirmasi. Cara Tuhan menuntun kita, saudara, yang pertama direction. Dia mengarahkan, kamu harus ke sana. Yang kedua, correction. Kamu putar arah ya, kamu salah jalan. Tapi yang ketiga, inspiration. Saudara sudah di jalan lurus yang lama, sepertinya kok tidak sampai-sampai, tiba-tiba ada tulisan 500 meter lagi. Itu inspiration yang membuat saudara semangat untuk meneruskan perjalanan lurus, karena saudara tahu akhirnya saudara ada di jalur yang tepat. Saudara, saya yakin Tuhan sedang memberikan tuntunan, memberikan koreksi, tapi juga memberikan inspirasi. Tiba-tiba ada konfirmasi, tiba-tiba ada kata-kata marifat, tiba-tiba sepertinya keadaan saudara itu ada dalam kendali Tuhan. Sehingga saudara merasa Tuhan itu dekat dengan saudara. Hari ini saudara, ketahuilah bahwa setiap kali kita tutup pintu untuk berdoa pribadi, setiap kali kita panggil semua anggota keluarga berhenti dari aktivitas untuk bangun mesbah doa, atau mungkin kita hadir di ibadah onsite hari Minggu, atau ibadah online hari ini, atau ibadah ruang pemulihan setiap hari Kamis, datang ke rukun, saya ingin katakan saudara, Tuhan hadir. Dia dekat. Dia dekat dengan kita, dia peduli dengan kita, dan dia punya rancangan yang indah melebihi akal pikiran kita. Saya berdoa, hari ini tidak kebetulan kalau saudara join ibadah online, mari serahkan ketidakpastian itu kepada Tuhan. Hidup berserah. Hidup legowo, saudara. Let go and let God. Kita aminkan setiap permohonan doa yang kita sudah naikkan. Saudara, waktu saya khawatir, karena tidak pasti visa keluar atau tidak, pasportnya bisa dikirim tepat waktu atau tidak. Sudah beli tiket, takutnya hangus rugi. Saya bergumul dengan ketidakpastian. Dalam doa, tiba-tiba istri saya berkata, sayang, kalau toh sampai tidak keluar visanya, akhirnya hangus tiketnya, percayalah, Tuhan bisa gantikan. Saudara, kalimat itu saya tahu dari Tuhan. Dan itu bikin hati saya lega, saya bisa berserah. Apapun yang terjadi Tuhan, aku percaya rancanganmu indah. Aku berserah kepadamu. Hari ini saya doa. Kalau saudara sedang diperhadapkan dengan ketidakpastian, saudara juga bisa ucapkan kalimat itu. Tuhan, whatever happens, I know you are God. Apapun yang terjadi, aku berserah ke dalam rancanganmu yang sempurna. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin saudara bertanya, Pastor, kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berserah, tapi toh akhirnya kenyataan, situasi, kondisi yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita doakan, puasakan, syafaatkan, mohonkan kepada Tuhan. What should we do? Bagaimana harusnya kita menyikapi hal itu? Saudara, yang keempat, pada akhirnya di tengah ketidakpastian kita perlu berdamai. Katakan berdamai. Saudara, jawaban doa itu bisa go slow
grow, tapi juga bisa no. Kalau go, Tuhan menjawab, kita alami wonders, keajaiban saudara. Mujizat, terobosan. Kalau slow, Tuhan menjawab tapi nanti setelah penantian. Tidak sesuai jadwal kita, tapi waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kalau kalender kita sepertinya terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Tapi bisa juga grow. Tuhan menjawab tapi dengan syarat. Kita perlu bertobat dulu dari cara hidup yang salah. Kita perlu saudara berubah dulu. Dari salah menjadi benar terlebih dahulu baru ada perubahan. Tapi saudara, selain go, slow, grow, jawaban doa Tuhan juga bisa berkata, no. Tuhan berkata, tidak. Tuhan memberikan 180 derajat dibandingkan dengan yang kita doakan dan harapkan. Kalau ini terjadi, apakah kita akan kecewa? Apakah kita akan tinggalkan Tuhan? Apakah kita akan malas ibadah? Apakah kita akan suam-suam kuku terhadap pujian penyembahan? Apakah kita akan biasa saja setiap kali dengar firman? Ataukah kita belajar untuk berdamai dalam hati kita, saudara? Dan berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego, aku percaya Allahku sanggup untuk menyelamatkanku dari perapian, tapi kalaupun tidak, aku akan tetap menyembah kepada Dia. Saudara, doa saya supaya hari ini keluarga besar Philadelphia, kita semua bisa belajar setelah berserah. Karena berserah itu belum tahu apa hasilnya, saudara. Cuman membuat kita tenang dalam penantian. Tapi kalau sudah ketuk palu dan jawabannya no, bolehkah kita belajar untuk setelah berserah bisa berdamai dengan keadaan yang Tuhan sudah tetapkan, dengan kondisi situasi yang tidak seperti yang kita harapkan? Kita berdamai dengan apapun keputusan Tuhan untuk masa depan kita. Kita berdamai bahkan dengan keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Saudara, segala pencobaan yang kita alami di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan menanti kita nanti. Tidak sebanding, saudara, dengan anugerah Tuhan untuk kita bisa menikmati kekekalan bersama dengan Dia. Saya berdoa, tidak ada dari jemaat Philadelphia yang kecewa dan tinggalkan Tuhan hanya karena jawaban Tuhan tidak sesuai dengan doa kita. Sungguh, saudara, Yesus jauh lebih berharga dari semua kebahagiaan yang dunia bisa tawarkan. Saya doa, semua kita bisa punya hati yang berdamai dengan apapun kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, amin. Yang terakhir, saudara, yang kelima, dalam menghadapi ketidakpastian kita perlu bersama. Saudara, Tuhan tidak rancangkan kita menjalani kehidupan ini jasmani ataupun rohani seorang diri. Dia merancangkan keluarga, tempat di mana kita dilahirkan. Tentu tidak ada keluarga yang sempurna, saudara, tapi di tengah ketidaksempurnaan, saat kita datang kepada Tuhan, Dia yang akan menuntun pernikahan keluarga kita, memberkati keluarga kita, memulihkan hubungan-hubungan yang retak, menyembuhkan hati-hati yang terluka. Tuhan yang akan memberikan sukacita di tengah-tengah ketidaksempurnaan keluarga. Tuhan mau kita hidup dalam keluarga jasmani. Tapi di saat yang bersamaan Dia juga mau kita hidup dalam keluarga rohani, saudara. Dia tidak mau kita berjalan sendiri dalam kehidupan iman. Dia mau kita bertumbuh dalam sebuah gereja lokal. Hari ini saudara bagian dari gereja lokal keluarga besar GBI Philadelphia Blessing Family. Dan tidak kebetulan kalau saudara ada di GBI Philadelphia. Bahkan saudara, hari ini ada komunitas rukun. Tuhan mau supaya kita semua itu bisa bergandengan tangan. Hidup bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama, saling menguatkan, saling mendoakan, saling support. Saudara, visi gereja kita bukan hanya sekedar semua kursi terisi penuh, bahkan seperti waktu ibadah Paskah kita, ibadah Natal kita, orang-orang duduk di tangga, orang-orang duduk di ruangan tambahan, tidak ada kursi lagi. Apakah itu tujuan utamanya? Bukan, saudara. Itu kita sukacita. Artinya jemaat Philadelphia haus dan lapar akan kebenaran firman, akan hadirat Tuhan. Tapi more than that, visi kita, saudara, adalah untuk jadi berkat, untuk berdampak.
Lebih daripada saya dapat laporan bahwa tidak ada kursi lagi dalam ibadah yang membuat happy, saudara tahu? Kalau saya dapat WhatsApp dari jemaat, bagaimana mereka bisa dapatkan beasiswa, bagaimana mereka bisa mengubah kehidupan seseorang, bagaimana mereka bisa berdampak untuk sebuah komunitas. Ketemu dengan Menteri Pendidikan mendapatkan beasiswa untuk keluarga kurang mampu. Membangun yayasan di kota ini untuk kerjasama dengan beberapa program, membantu orang-orang yang sedang membutuhkan, bahkan spesifik ibu-ibu dibawa ke salon, dirawat, diberikan beras. Ada juga saudara yang bergerak di bidang olahraga dan mengabdikan dirinya. Waktu saya tanya, kamu kenapa di sini? Dia rindu supaya dia bisa buat pemain-pemain muda dari daerah itu bisa ke liga utama persepak bolaan Indonesia kita supaya bisa dapat gaji untuk bisa menghidupi keluarganya. Saudara, Tuhan mau kita hidup bersama. Bersama-sama diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan semua. Untuk kemuliaan Tuhan kita berikan tepuk tangan, saudara. Saudara, hidup yang penuh ketidakpastian ini kita harus jalani bersama. Waktu saudara lemah ada yang menguatkan. Kita saling mendoakan, saling memuridkan, saling mengingatkan, saling bergandengan tangan. Setelah sampai kepada berdamai dalam hati, ketahuilah bahwa saudara kita punya satu sama lain di rukun Philadelphia. Kita punya satu sama lain di keluarga besar GBI Philadelphia. Kita bersama-sama kerjakan panggilan Tuhan. Sampai Maranatha ya. Sampai bumi baru, langit baru, dalam tubuh kemuliaan, dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Saya rindu berdoa buat saudara hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Philadelphia yang sedang menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan. Tuhan, berikan kemampuan untuk mereka bisa berusaha, untuk mereka bisa beri yang terbaik, untuk mereka bisa menggunakan kreativitas dan hikmat yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Dan setelah itu Tuhan berikan kami juga ketekunan untuk bisa terus berdoa, untuk setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, hari ini hati kami mau legowo. Waktu kami diperhadapkan dengan ketidakpastian, kami mau berserah kepadamu. Biar ada ketenangan dalam hati setiap jemaat Philadelphia. Biar ada sukacita damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Bahkan Tuhan, hamba-Mu berdoa sambil menanti komitmen kami dalam hati, kami rela apapun keputusan-Mu Tuhan. Kami mau berdamai dengan kehendak-Mu untuk masa depan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menjalani kehidupan ini tidak seorang diri, tapi bersama keluarga, bersama GBI Philadelphia, bersama rukun. Kami rindu lebih banyak lagi sahabat, jiwa, keluarga, teman, kenalan, rekan kami untuk bisa beribadah ke rumah Tuhan, untuk bisa diselamatkan, untuk bisa bergabung dalam kegerakan ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu melepaskan pengurapan untuk semua yang mendengarkan secara online, dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam kesehatan, pelayanan. Biarlah Engkau terus diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari saya ajak kita nyanyikan pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau
menebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya handala bakuri ala pashin ala bakuri ala pashin. Yesus, Yesus. Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Mari kita angkat cawan ke atas, saudara. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilir-bilirnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya, haleluya. Sampai selamanya anak domba bertahta. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, sampai
sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman yang menuntun hidup kami. Firman yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Yang menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Memberkati juga semua yang sudah melayani di rumah Tuhan hari ini. Memberkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Seluruh persembahan umat Tuhan yang diberikan dengan penuh sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur, diberkatilah. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.